Halo guys, balik lagi di channel Spacingers bersama Nixia. Dan kali ini Nixia mau tes overclocking RAM di motherboard dengan chipset terbaru dari Gigabyte, yaitu B550 Aorus Pro. Kira-kira hasilnya kayak gimana sih, bakal sejauh apa dari overclocking RAM-nya ini? Tapi sebelumnya Nixia bakal bahas dulu dari spesifikasi dan fitur motherboardnya. Motherboard ini menggunakan chipset AMD B550 dengan soket AM4. Support untuk Ryzen Gen 3 dan Ryzen Pro, namun tidak support untuk Ryzen 3200G dan 3400G. Memiliki form factor ATX dengan ukuran 30,5 cm x 24,4 cm, mempunyai 4 slot RAM dengan konfigurasi dual channel hingga 128 GB. Untuk AMD Ryzen Gen 3, RAM-nya bisa di-overclock hingga 5200 MHz. Sedangkan untuk AMD Ryzen Pro, RAM-nya bisa di-overclock hingga 5400 MHz, dan pastinya juga sudah support XMP. Untuk audionya, sudah memakai Gigabyte AMP-UP audio dengan chipset ALC1220 VB codec. Dan output jack yang tersedia di back panel juga sudah support DSD audio. Lalu untuk LAN portnya sudah didukung oleh Realtek 2,5 GBE LAN chip. Pada slot storage di motherboard ini juga sudah cukup lengkap, di mana terdapat 6 port SATA 3 dengan speed 6 GB per second, satu buah port M.2 NVMe yang terintegrasi dengan chipset motherboard, satu port M.2 combo, di mana port ini bisa support SATA M.2 maupun NVMe karena konektornya terintegrasi pada prosesornya. So, kalau kalian menggunakan prosesor AMD Ryzen Gen 3, port ini sudah support sampai PCIe Gen 4. Tapi, kalau menggunakan prosesor AMD Ryzen Pro, hanya support sampai PCIe Gen 3 saja. Pada back panelnya, terdapat satu buah HDMI port, 3 buah USB 3.2 Gen 1, satu buah USB Type-C dengan USB 3.2 Gen 2, dua buah USB 3.2 Gen 2 Type A, 6 buah USB 2.0, satu buah tombol Q Flash Plus untuk flash BIOS, satu buah port RJ45, satu buah konektor optical SPDIF out, dan 5 buah audio jacks. Terdapat juga beberapa fitur pada hardware monitoringnya, yaitu voltage detection, temperature detection, fan speed detection, water cooling flow rate detection, overheating warning, fan fail warning, fan speed control. Fitur-fitur ini pastinya sangat berguna bagi kamu yang baru coba-coba overclocking, karena bisa dilihat udah lengkap banget tuh sensor-sensornya. Pada saat pembelian, kita juga sudah mendapatkan software bundle, yaitu ada Norton Internet Security versi OEM, kemudian juga terdapat lisensi XSplit Gamecaster dan Broadcaster selama 12 bulan, dan juga ada bandwidth control utility dari Realtek. Untuk OS-nya hanya support Windows 10 64-bit. RAM yang Nixia pakai kali ini adalah Adata XPG Spectrix D50 16GB 3600. Dan chip yang Nixia dapat adalah Micron E-Die yang bisa dibilang cukup bagus untuk overclocking. Dan sebagai perbandingan, Nixia akan menggunakan konfigurasi berbeda agar kalian dapat melihat seberapa efektif dari overclocking RAM untuk sistem kalian. Apakah speed besar lebih penting dibandingkan latensi, atau sebaliknya? Nixia menggunakan konfigurasi CL18 dengan speed RAM yang bervariasi, yaitu di 4400 MHz, 4266 MHz, 4000 MHz, 3866 MHz, dan 3600 MHz. Software untuk compare-nya hanya menggunakan AIDA 64 Memory Benchmark. Kalian bisa lihat tabelnya berikut ini. Jika kalian lihat lebih teliti, ketika Nixia turunkan speed-nya hingga 3866,
latensinya malah semakin naik, dan jika dikembalikan sesuai dengan speed default si RAM tersebut, latensinya justru lebih baik ketimbang berjalan di speed 4400 MHz. Timing yang terlalu longgar juga tidak akan membuat RAM kamu semakin cepat, malah sebaliknya dapat membuat kinerja sistem kamu melambat. Dan pada kondisi terakhir, Nexia menjalankan RAM ini menggunakan konfigurasi 3600 MHz CL16, dan hasilnya adalah bisa mendapatkan latensi yang lebih rendah lagi dibanding CL18 dengan perbandingan hasil read, write, dan copy yang tidak terlalu jauh dari 4400 MHz. Nah, setelah kita lihat tadi hasil dari overclockingnya, Nexia punya kesimpulan kalau nggak semua RAM yang punya speed besar itu kencang, dan nggak semua RAM yang nggak bisa di overclock tinggi itu jelek. Dimana kita harus perlu juga untuk mengimbangi di timingnya, dan siapa tahu bisa jadi mungkin prosesor atau motherboard yang kamu pakai itu nggak support untuk memaksimalkan speed dari RAM-nya. That's why kita perlu syukuri aja hardware yang udah kita punya selama hardware itu masih berjalan normal. Karena kalau kita memaksakan misalnya hardware-nya dipaksa untuk bekerja lebih dari kemampuan si hardware itu sendiri, bisa-bisa nanti malah jadi rusak dan kamu bakal nyesel sendiri deh. Nggak mau kan? Nah, sekarang saatnya buat jawab pertanyaan kamu yang udah kalian kirimkan di IG Story Nexia. Yang pertama, pertanyaannya ada, apakah RAM bisa fail setelah overclock? Jika bisa, bagaimana cara memperbaikinya? Jawabannya adalah bisa. Dan itu tergantung ya seberapa parah failnya. Jika failnya itu nggak sampai merusak hardware-nya, kamu bisa tinggal reset aja BIOS-nya dengan cara menyambungkan material besi yang ada di pin berikut. Yang kedua, cara update BIOS dan pengaturan speed RAM yang cocok. Oke, untuk update BIOS-nya, pertama-tama kamu harus download file BIOS terbarunya di website motherboard kamu. Kemudian kamu ekstrak file ROM-nya, lalu kamu masukkan ke flash disk kamu. Dan untuk file system di flash disk kamu harus FAT32 ya, atau kalau enggak nanti BIOS-nya nggak bakal mendetek file tersebut di flash disknya. Kemudian kamu tinggal akses menu QFlash di BIOS kamu dan tinggal pilih deh file yang tadi kamu udah masukin. Dan untuk pengaturan speed RAM yang cocok, ini bisa disesuaikan dengan prosesor yang kamu punya. Dan untuk cek berapa maksimal speednya yang dimiliki prosesor kamu bisa cek dulu di website prosesor yang kamu gunakan. Tapi kalau mau main amannya nih, saran Nexia adalah untuk mengaktifkan pengaturan XMP-nya. Dimana dengan XMP ini nanti RAM-nya akan otomatis menyesuaikan speed tertingginya yang bisa dijalankan oleh prosesor kamu. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu kenapa pasangnya harus selang-seling? Ini karena sudah default dari vendornya guys, dimana untuk pengaturan dual channel kita harus pasangnya di slot 2 dan 4. Kamu bisa cek tandanya di motherboard kamu seperti ini. Jadi kalau kamu nggak pasang sesuai anjurannya, maka fungsi dual channelnya nggak bakal jalan atau jadinya nggak maksimal nih guys. Oke, sekian untuk jawab pertanyaannya. Thank you guys yang udah nanya. Oke guys, sekian video kali ini. See you on next video. Thank you. Maksimalkan speed dari RAM-nya. That's why hardware ulang, nggak tahu apa. Habis aneh pakai bahasa Indonesia. That's why kita perlu